di rumah juga sering ada itu serangan kayak ditemukan itu loh kayak jeruan-jeruan sapi. Kalau di Jakarta pernah bangun tidur padahal kondisi tempat tidur bersih banget. Pas sudah saya bersihkan, ya udah ada belatung yang jalan gitu. Hitam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFN rahmati Allah Ta'ala, pada segmen kisah kali ini kami kedatangan tamu. Beliau adalah Mbak Yusni dan suaminya Mas Gilang. Beliau ini terindikasi terkena lemparan sihir dari orang lain, sampai-sampai keluhannya itu sering muntah darah dan juga muntah belatung, dan timbul juga penyakit yang secara medis disebut sebagai apa, Mbak? Penyakit apa? Torak, jantung, sama bahkan kayak semacam pendarahan kayak miskram itu sering. Miskram ya? Kanker atau? Bukan. Enggak ada kanker. Enggak, tapi pendarahan sering. Begitu penyakit dari segi medisnya. Kalau kita akan bahas nanti dari sisi metafisiknya, secara gaibnya. Apakah benar ini gangguan sihir atau gangguan yang lainnya? Ya, karena kan kita mengetahui bahwasanya gangguan gaib itu tidak hanya gangguan sihir saja ya, ada yang namanya al-masu. Al-masu ini kan gangguan jin secara murni, tidak ada unsur-unsur sihir dari orang lain. Ada yang namanya ain. Nah, ain ini yang terjadi secara spontan dari kekaguman orang lain yang kemudian menimbulkan ekspresi dari ucapan maupun sentuhan, itu ain. Ain ini cabang dari hasad. Hasad sudah kita mengetahui semua artinya hasad ya, iri dengki. Hasad menurunkan ain. Ada yang namanya nafas karena kekaguman diri sendiri. Ada yang namanya nazroh, pandangan jahat dari jin atau ainnya bangsa jin. Nah, kalau ainnya bangsa jin itu tidak disebut ain tapi nazroh, pandangan jahat mereka. Nah, itu terkadang menimbulkan saf'ah di beberapa bagian tubuh, wabil khusus di area wajah. Kita sapa dulu Mbak Yusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritain Mbak awal mula terkena gangguan ini, serangannya bagaimana? Saya merasa udah lebih dari 4 tahun sih, 4 tahun ya? 4 tahun. Dari semenjak saya buka rumah makan di Ajibar. Oh, sejak buka rumah makan? Rumah makan itu kan selama lebih 3 tahunan. Apa di rumah makan pernah ditemukan barang-barang aneh, misal kayak bunga-bungaan atau apa? Banyak. Tanah. Oh, tanah ya malah. Terus ada bunga yang dibungkus kain mori juga pernah. Bunga yang dibungkus kain kafan. Bunganya apa aja? Yang menemukan dulu itu yang rewang-rewang yang masak. Jadi kalau misalnya saya datang mereka duluan, mereka yang nemuin duluan sih. Terus pernah juga uang receh banyak banget, sama dicampur tanah-tanah di depan warung kayak gitu lah. Uang receh bisa untuk media sihir ya. Ini saya malah baru tahu pakai uang receh. Iya, banyak banget sampai rewang saya itu. Receh yang sahuran orang meninggal kan ada receh. Iya, kayak gitu. Memang gunanya untuk mematikan ya, entah mematikan usaha atau jiwa atau yang lain. Iya. Biasanya kalau seperti itu memang media sihirnya menggunakan tanah atau yang ngubur rampe orang-orang meninggal itu, baik receh atau apa, bunga atau yang semacam apa, beras kuning. Iya, ada berasnya juga berasnya kuning pernah juga. Jadi yang nemu pertama kali itu mereka yang datang duluan kan rewang-rewang yang masak. Nah, setelah benda-benda itu ditemukan,
Secara otomatis itu kan ditemukannya di area depan toko Iya. restorannya ya. Heeh. Jadi ditujukan untuk supaya terinjak atau terlangkahi. Apakah selama ini Mbak Yusni atau Mas Gilang ngerasa sering sakit di area kaki sampai dengkul? Kalau Sampai yang sekarang sakit, masih. saya sampai sekarang nggak sembuh. Dua-duanya? Satu. Nggak, satu. Kanan ya? Mm-mm. Rasanya kayak gimana? Kayak diremes-remes atau kayak ditusuk sesuatu atau bagaimana? Pokoknya pegel kayak ditusuk sesuatu, kalau nyenggol sedikit aja udah sakit banget. Terus kemarin sempat opnam, kan opnamnya itu gara-gara muntah darah terus sakit di perut, tapi indikasi dokter ke asam uratnya tinggi banget. Cuman ya itu udah diobatin, udah sampai opnam tetap nggak sembuh-sembuh juga. Tapi secara medis bisa terdeteksi ya? Iya. Terdeteksi. Oh iya. Deteksi. Tapi sebelum kena serangan sihir nih, apakah sebelumnya memang punya asam urat? Enggak sih. Enggak. Penyakit asam urat Baru maksudnya? baru kemarin, heeh. Kalau memang sebelumnya ada, biasanya memang jin itu seperti kajian kita yang telah lalu, mereka akan memanfaatkan bibit-bibit penyakit pada korbannya. Nah, jadi ya masuk akal kalau misalnya ketika ada datang serangan sihir, asam uratnya yang dinaikkan, dimanfaatkan oleh jinnya. Misal darah tinggi ya darah tingginya yang dimanfaatkan, misalnya. Gulanya diabetesnya itu yang akan dimanfaatkan oleh jin. Maka mereka itu kalau masuk kan spesialisasinya adalah istifhal, memperparah keadaan, memperparah penyakit. Bibit-bibit penyakit yang sudah ada udah mulai naik, itu dinaikkan sekali nama mereka. Nah ini ya. Nah ini pengalaman dari Mbak Yusni ini menarik sekali. Sebenarnya kalau misal ditemukan waktu itu dibuang apa Sama apa Yayu Dibuang sih waktu itu. maaf disapu atau dibakar juga? disapu, Dikumpulkan dulu. dikumpulkan. Terus waktu nemu yang uang receh itu kan ada tanah-tanahnya, sama Yayu dibawa ke Kiai di Bumi Ayu gitu. Terus dibawa ke sana aja, terus ya udah Mbak nemu kayak gini. Pikir saya waktu itu ya dengan sholat aja udahlah, nggak ada gangguan lagi gitu kan. Cuman sempat Yayu ngomong takutnya nanti badannya ya nggak kuat. Terus benar setelah 1 tahun Enggak. Belum Ya. setahun itu terindikasi malah jantung sakit terus sampai sampai muntah darah juga. Ya. Padahal sebelumnya sehat ya. Sehat. Fisik itu sehat. Fisik sehat. Fisik Ya sehat. Allah. Secara fisik sehat. Maaf sekarang umurnya berapa? 40 tahun. 40. Nah selain media-media tadi ada koin, ada beras kuning, sama apa tadi? Bunga ya yang Bunga. di kain kafanin. Ada media lain yang pernah ditemukan nggak di rumah? Enggak sih. Atau Ya, di itu restorannya itu? di restoran cuman itu. Setelah itu kan saya ngalamin udahlah sakit-sakitan terus tutup sampai itu pelanggan sampai benar-benar nggak tahu bahwa di depan Polsek Aji Barang itu ada rumah makan. Mereka kalau nyariin aku nggak ketemu. Jadi di situ terlihatnya kayak kebun kayak gitu tadi. Oh. Pohon bambu. Itu inbox-inboxnya masih mereka yang mau datang mau makan sampai nyari ini tuh nggak ketemu. Tutup ya. Iya. Ya memang tadi yang saya sampaikan bahwasannya media-media sihir yang berkaitan dengan kematian itu tidak mesti harus mematikan jiwa orang yang ditargetkan. Terkadang mematikan usaha, mematikan kewibawaan, mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, mematikan karisma. Itu bisa menggunakan benda-benda yang semacam itu. Efek tambahannya ya bisa saja masuk ke orangnya, ke orang yang memiliki suatu usaha. Cuma kalau niatnya untuk nutup usaha ya biasanya itu tadi. Ada restoran besar-besar di situ. Di depan apa? Di depan Polsek Aji Barang dulu. Depan Polsek Aji Barang. Ini sekalian promosi nih teman-temannya. Sekarang Nama restorannya apa? Dulu Nyifood Ndower, sekarang udah ganti jadi Dapur Renyong. Dapur Renyong. Nah, ini beliau ownernya. Kalau dulu sih Nyifood Ndower. Ya Nyifood sampai Ndower ya. Kalau sekarang Dapur Renyong ya teman-teman, kalau misalnya datang ke Aji Barang bisa mampir ke restoran beliau.
Nah itu dulu sampai betul-betul ditutup sehingga orang-orang yang mau mampir untuk makan di situ ngelihat hanya kebun bambu ya, Iya. kebun bambu saja. Nah ini nakal ini memang yang semacam ini jin-jinnya tidak benar ya. Yang namanya sihir pasti jinnya fasik gitu ya. Iya. Kemudian kalau kejadian di rumah selain di restoran ada enggak letupan kayak mercon gitu di atas rumah? Nah itu sering dulu setelah saya tutup di Siwut Doer karena sakit ya Tat, kan udah ibaratnya udah kolab lah, kita tutup terus pindah ke Jakarta. Itu di Jakarta sering banget kayak ada mercon gitu kan. Berlanjut sakit nggak sembuh-sembuh sampai disuruh pulang sama mama, terus ada semacam pengobatan lagi kayak gitu ya. Di rumah juga sering ada itu serangan kayak ditemukan itu loh kayak jeruan-jeruan Iya, sapi pisau. gitu loh. Di mana itu? Itu di pot bunga depan rumah gitu. Bunga itu sering padahal ada CCTV tapi nggak terlihat sama sekali kalau diputar lagi. Ditemukannya pernah merhatikan nggak di hari apa, di malam apa mungkin? Kurang tahu. Nggak perhatikan ya? Enggak. Coba kalau bisa diperhatikan itu nanti bisa kebaca insya Allah. Nah, jeroan sapi kenapa di CCTV nggak terlihat tetapi tiba-tiba ada jeroannya di pot bunga? Iya. Itu siapa yang naruh? Ya siapa lagi kalau bukan jin. Nah, mungkin malaikat naruhin kayak gitu kan, kurang kerjaan, itu jin. Mana dalil bahwasanya jin bisa membawa barang yang padat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya? Jelas bisa sekali, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Naml di ayat 39, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit kepada Nabi Sulaiman, akulah yang akan mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, berdiri dari singgasanamu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah makhluk yang kuat dan bisa dipercaya untuk membawa singgasananya Bilqis tersebut. Lah, singgasana yang sebesar itu aja bisa, apalagi cuma jeroan sapi, apalagi cuma paku. Ya bisa saja mereka kirimkan dengan perantaraan dukun santet atau dukun-dukun tukang teluh, karena santet sama teluh kan beda. Tapi nggak pernah ditemukan hewan-hewan yang menjijikan ya, selain yang dari muntah itu. Kelabang. Kelabang. Kalau misal ditemukan semacam hewan-hewan yang berbisa yang menjijikan ada di rumah, ini namanya teluh. Teluh sama santet beda ya. Saya sudah pernah jelaskan bahwa santet itu kan biasanya menggunakan visualisasi energi. Adapun kalau teluh menggunakan benda-benda yang hidup seperti kelabang, kalajengking, ular misalnya, atau hewan-hewan yang menjijikan semacam belatung. Adapun tenung itu yang biasanya menggunakan benda-benda yang benda mati gitu. Itu biasanya di kelabangnya ditemukannya di mana? Di tempat tidur. Mati. Oh iya. Kalau di rumah itu di lantai atas 2 tahun sudah ada burung hantu, Sarang lah. Udah sarang pernah- burung hantu, Sarang. dan anak-anaknya itu sering banget. Terus kalau hewan-hewan seringnya di tempat tidur. Kalau di Jakarta pernah bangun tidur padahal kondisi tempat tidur bersih banget. Pas sudah saya bersihkan, ya udah ada belatung yang jalan Iya. di bawah bantal, terus kayak kelabang, sampai terakhir kemarin belut putih ya, Ya, dimasukkan ke depan plastik warung. langsung hilang belutnya. Itu belut. Belut. Belut putih. gitu. Depan warung jalan. Kita ambil, masukkan kantong ikat. Wah menarik itu belut putih. Iya. Itu nggak ada selang Dalam hitungan berapa detik. menit di sambil ngobrol udah hilang sendiri. Ya, kalau semacam itu di Jakarta. Enggak Enggak di sini. Oh, di kalau sini. belutnya di Di sini. Belut di sini ya. Kalau udah pakai belut ya pakai tipe-tipe gawasun. Tipe-tipe jin yang biasanya mendiami suatu telaga, danau, sungai atau lautan. Dan itu ya memang efeknya kalau masuk ke tubuh bikin bengkak. Ini bikin bengkak. Bengkak yang pernah bengkak di kaki atau mungkin di perut? Kalau di kaki selalu bengkak,
Selalu bengkak. Kayak Kalau- bengkaknya ini kayak orang kena kaki gajah. Iya, kalau lagi sakit banget kayak kaki gajah kayak gitu. Oh iya betul. Walaikumsalam. Jadi ini kan kambuhnya lagi setelah saya buka usaha lagi. Ini kan buka usaha lagi sempat baru. vakum di Jakarta kan vakum. Di tempat yang sama. Enggak, Enggak, beda. sekarang udah beda. Sekarang di mana? Sekarang di Bendung Bendung. Tajung. Loh, berarti ngaji bareng udah nggak ada? Enggak ada, udah Oh, berarti promosinya ini ya. Ingat. Ganti ini sekarang di mana? Sekarang di Tipar Kidul Bendung Tajung. Di, Bendung Tajung itu mana? Bendungan Tajung di Bendungan Tajung, di Parkidul. Oh iya. Ya, jadi yang mau mampir ke rumah makannya Mbak Yusni, namanya apa tadi? Dapurenyong. Dapurenyong, maaf ya, tadi bukan di Aji Barang dekat Polsek, tapi di Tipar Kidul, Kelurahan Tipar Kidul. Ancar-ancarnya apa? Bendungan Tajung. Bendungan Tajur. Jembatan Bendungan Tajung. Di jembatan. Ya lihat aja nanti Dapurenyong. Nah, coba nanti saya mau mampir juga insyaallah. Ya, tadi sekilas tentang gangguan-gangguan yang dialami oleh Mbak Yusni. Apa tadi bengkak di kaki sampai seperti orang kena kaki gajah. Masing-masing jin kan punya tipe-tipe sendiri ketika mereka mengganggu. Apa pengeluarannya beda-beda? Ya sebenarnya rukyahnya sama, cuma ya untuk mendukung proses rukyah itu kadang ada yang harus dimandikan bidara, ada yang harus diuap pakai sauna, ada juga yang harus diberikan susu sama madu, ada yang harus diberikan herbal-herbal yang sifatnya panas ya, atau yang karakternya dingin misalnya, macam-macam. Ada yang harus contohnya direndam pakai air bidara yang campur garam, macam-macam sekali. Makanya untuk Mbak Yusni, ketika kita sudah bisa membaca gangguan-gangguannya, insya Allah nanti lebih memudahkan apa yang harus kita perbuat. Makanya mohon maaf kalau ada teman-teman yang konsultasi, apalagi lewat DM di Instagram atau inbox di Facebook, itu kadang belum kita balas ya, karena kalau hanya konsultasi lewat chat itu bias sekali, kita tidak paham ya, kita tidak tahu ini apa kiranya kasus gangguannya, maka harus ada obrolan langsung dan ketemu secara khusus. Seperti itu ya untuk Mbak Yusni. Ada lagi mau diceritakan enggak yang unik-unik? Pernah berobat kemana mungkin? Pernah berobat ke kemarin sih rukyah di Gus apa ya? Adalah. Iya, terus sampai keluar barang-barang kayak gitu tadi. Sampai keluar apa? Itu banyak Banyak banget. paku Keluarnya dari mulut. mulutnya Mbak? Nah, Ya Rob. dia muntah, paku, ada telur sampai pecah, rambut, Oh, iya. terus sampai ular Panas. panas masih hidup. Itu Keluar dari mulut? Bat- Ya Rob. Kalau keluar dari mulut, ya ini memang nyata terjadi. Ya, sering terjadi pada para korban-korban sihir. Tapi kalau keluarnya dikeluarkan lewat mana? tangan gitu. Nggak lewat ini, lewat telur atau mungkin lewat tangan diginiin terus keluar, itu biasanya cuma sulapannya mereka. Cuma kalau lewat mulut betulan itu. Semoga betul-betul Allah keluarkan ya. Nanti kita rukyah lagi coba insyaallah. Kita langsung rukyah aja ya. Ya kita langsung rukyah beliau aja supaya ndak berlama-lama ya. Nanti kita berikan beberapa treatment insyaallah. Ya. Ya, pada episode kali ini kita gabungkan jadi satu ya antara percakapan kami dengan rukyahnya. Ya, biar nggak nunggu lama. Ya, sekarang kita rukyah langsung, Mbak. Ada pesanan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Dekat. Astagfirullah. Itu darah. Itu ada. Hitam gitu ya. Apaan nih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kresek mas, buka aja maskernya. Keluar enggak kamu? Keluar ya? Keluar. Keluar. Aku buta. Buta kenapa? Buta. Buta kenapa? Kenapa buta Aku getar ini baik. Betah apa? Betah. Masuk Islam ya? Aku Islam. Oh, kamu Islam. Ya fasik berarti kamu. Gak boleh tinggal di sini. Dia udah punya suami. Betah apa takut? Diancem? Betah. Ah, bohong. Hah?
Ustaz. Ya coba dikinin aja. Itu. Dikinin aja. Allahu Akbar. Wah. Pinjam tangannya, Mas. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Sini udah sembuh, sini aja. Sakit apa? Iya, udah sembuh. Sakit apa? Enggak terasa, sini aja. Sakit. Ngecor. Mau ngeprank saya ya. Oke. Ini nih. Sini aja dong. Nggak mau. Ini udah sembuh lama kok. Cuma kayak gini tok apa sakit? Enggak. Ya udah sini. Nih cuma gini tuh nih. Cuma gini-gini aja tikut-tikut. Nggak ada luka kan? Nggak ada. Ya udah. Oh kan? Oh. Yuk. Nggak boleh di situ. Kamu ngapain di sini? Hah? Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Dah. Nggak kerasa tuh. Ini kalau orang awam kasih ini ya pasti sakit. Namanya madu. Ini nggak kerasa. Harusnya. Karena di sini. Buka mulut. Ya nggak mau buka ya hidung aja. Jangan ditutup dulu. Itu kalau mau tisuan itu ada tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok kesini lagi ya, heran. Nih, di sini nih. Apa ya? Enggak apa lah. Ini apa ya, antara cari ya. Nah, sininya aja. Enggak mau Yang sini oh, cuma diusap-usap nih. sudah nih. sembuh. Lihat nih. Loh, lihat tuh. Cuma diginiin aja, enggak ditekan. Iya, risih. Risih. Kenapa risih? Nah, ini pindah ke sini. Mas, saya rukyah mas. Jangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah teman-teman, tadi Mbak Yusni muntah darah ya, darahnya luar biasa kental, hitam, persis seperti kasus orang Kalimantan yang pernah saya tangani di Surabaya 5 tahun yang lalu. Tapi muntahnya lebih dahsyat, itu sampai berember-ember. Alhamdulillah tadi sudah mulai muntah darah, walaupun ini belum selesai karena kita mesti datang ke rumah beliau atau mungkin ke restorannya juga. Kita mau ngecek kira-kira di tempat mana saja media-media sihir itu pernah ditemukan. Mbak, selain tadi yang sudah diceritakan, ada media-media sihir lain enggak yang pernah ditemukan di restoran maupun di rumahnya? Di rumah pernah ada yang jeruan sapi, terus sampai nggak terlihat di CCTV juga. Terus di yang baru ini, di rumah makan yang baru buka itu kemarin pas waktu Jumat Kliwon, saya ketemu kayak pembalut udah ada darahnya jadi sama itu kayak dupa
dupa. Orang Cina itu kan Iya, ini panjang, yang panjang-panjang ya. Itu sampai udah kayak membakar warung. Itu ketemunya sama mereka, pelayan saya. Ya baik. Ya semoga nanti kita bisa menemukannya ya. Dan kita ruqyah juga rumah serta warungnya. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan supaya kasus Mbak Yusni ini betul-betul tuntas dan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Sehat yang berkah, sehat yang membantu Mbak Yusni dan suaminya untuk lebih taat lagi pada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Arsadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.